2200004 dari kelas A01. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putih, planning 191012712002 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin, NIM 191012711009 dari kelas A01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai program perencanaan pembelajaran. Di sini ada infografis atau peta konsep mengenai program perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada teori program perencanaan pembelajaran, kemudian ada konsep program perencanaan pembelajaran yang meliputi urgensi perencanaan pembelajaran, isi perencanaan, dan manfaat perencanaan pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada isu dan solusi. Langsung saja dengan saya Rianti untuk ke pembahasan yang pertama. Kita akan bahas mengenai teori perencanaan program pembelajaran. Di sini ada definisi mengenai perencanaan dari para ahli. Untuk masuk ke definisi tersebut, kita perlu mengetahui dulu pengertian dari perencanaan. Nah, dalam bahasa Inggris, perencanaan dikenal dengan istilah planning, yang artinya serangkaian kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Kemudian lesson plan berarti perencanaan pembelajaran. Selain plan, juga dikenal sebagai istilah desain yang dibaca desain, yang dapat juga diartikan perencanaan. Perencanaan dalam ilmu manajemen disebut planning, yang artinya persiapan menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Langsung saja kita masuk ke definisi dari William Hahnemann mengemukakan bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan dari tujuan, penentu kebijakan, penentu program, penentu metode-metode, dan prosedur tertentu, dan menentukan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. Kemudian, menurut Hanja B. Uno, mendefinisikan perencanaan sebagai hubungan antara yang ada sekarang atau what is dengan bagaimana seharusnya atau what shall be, yang bertalian dengan kebutuhan penentuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan suatu yang dipersiapkan secara sistematis dalam suatu pembelajaran yang akan dimanifestasikan bersama-sama peserta didik dalam bahasa wajib, penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan, dan metode pengajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Nurafifah. Baik, saya di sini Anissa Nurafifah akan melanjutkan materi dari Arlianti, yaitu konsep program perencanaan pembelajaran. Dalam konsep perencanaan program pembelajaran mengandung dua pemikiran utama, yaitu proses pengambilan keputusan dan pengetahuan profesional tentang proses pengajaran. Konsep perencanaan pembelajaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu yang pertama, perencanaan pembelajaran sebagai teknologi, yaitu perencanaan yang mendorong penggunaan teknik-teknik yang dapat mengembangkan tingkah laku kognitif dan teori-teori konstruktif terhadap solusi dan problem-problem pengajaran. Yang kedua yaitu perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem, yaitu sebuah susunan dari sumber-sumber dan prosedur-prosedur untuk menggerakkan pembelajaran. Yang ketiga yaitu perencanaan pembelajaran sebagai sebuah disiplin, yaitu memperhatikan hasil-hasil penelitian dan teori tentang strategi pengajaran dan implementasinya terhadap strategi tersebut.
Yang keempat yaitu perencanaan pembelajaran sebagai sains, yaitu mengkreasi secara detail spesifikasi dari pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan akan situasi maupun fasilitas pembelajaran terhadap unit-unit yang luas maupun sempit dari materi dengan segala kompleksitasnya. Yang kelima yaitu perencanaan pembelajaran sebagai sebuah proses, yaitu pengajaran secara sistematis yang digunakan secara khusus atas dasar teori-teori pembelajaran dan pengajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu perencanaan pembelajaran sebagai sebuah realitas, yaitu ide pengajaran dikembangkan dengan memberikan hubungan pengajaran dari waktu ke waktu dalam suatu proses yang dikerjakan dengan mengecek secara cermat bahwa semua kegiatan telah sesuai dengan tuntutan sains dan dilaksanakan secara sistematis. Selanjutnya yaitu urgensi perencanaan pembelajaran. Urgensi perencanaan pembelajaran antara lain adalah yang pertama, menunjukkan arah kegiatan. Yang kedua, memperkirakan apa yang akan terjadi dalam pembelajaran. Yang ketiga, menentukan cara terbaik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, menentukan skala prioritas. Dan yang kelima, yaitu menentukan alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kinerja, sasaran, dan kegiatan usahanya. Isi perencanaan. Isi perencanaan merujuk pada hal-hal yang akan direncanakan. Perencanaan pembelajaran yang baik perlu memuat yang pertama tujuan yang diinginkan, yang kedua program dan layanan, yang ketiga tenaga manusia, yang keempat keuangan, yang kelima bangunan, yang keenam struktur organisasi, yang ketujuh konteks sosial atau elemen-elemen lainnya. Manfaat perencanaan. Terdapat beberapa manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelemahan kinerja. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang terakhir, yang keenam, untuk menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Amin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai isu dan permasalahan. Nah, di slide ini terdapat 4 poin yang dapat kita ambil. Yang pertama ada kurangnya kesiapan dari sekolah, kurangnya kesiapan guru, 3. Minimnya informasi mengenai pembuatan RPP, 4. Strategi pembelajaran yang kurang memadai dan model pembelajaran yang kurang mendukung proses belajar mengajar. Perencanaan pembelajaran menjadi komponen acuan oleh setiap proses pendidikan. Perencanaan pendidikan berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Selain itu juga bervariasi sesuai dengan konsep pendidikan dan tujuan pendidikan. Namun, yang menjadi permasalahan kadang kurangnya kesiapan sekolah dan guru untuk merencanakan pembelajaran yang matang, seperti sekolah yang kurang memfasilitasi dalam pembelajaran, serta guru yang tidak terlalu paham dalam pembuatan RPP, serta kurang siap dalam menerapkan silabus RPP yang sesuai dengan strategi pembelajaran yang memadai dan model pembelajaran yang mendukung proses belajar mengajar, sehingga dalam perkembangan pelaksanaan tidak berjalan dengan apa yang diharapkan. Hal ini tentunya akan berdampak kepada keberhasilan pembelajaran peserta didik. Salah satu perencanaan dalam pembelajaran adalah guru membuat RPP. Kemampuan membuat RPP merupakan langkah awal yang harus dimiliki oleh pendidik atau guru. RPP merupakan suatu perkiraan atau proyeksi guru mengenai seluruh kegiatan yang dilakukan, baik oleh guru maupun peserta didik, terutama dalam kaitannya dalam pembentukan kompetensi dan pencapaian tujuan pembelajaran. Kesulitan dalam penyusunan rencana pembelajaran atau RPP adalah masalah yang seringkali dialami oleh seorang guru. Banyaknya kendala dalam penyusunan RPP disebabkan karena minimnya informasi yang didapatkan oleh guru mengenai penyusunan RPP tematik, sehingga menyebabkan kurang pahaman dalam menyusun RPP yang benar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai solusi permasalahan. Nah, jadi sebelumnya mengajar adalah tugas yang begitu kompleks dan penuh dengan tanggung jawab, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran tidak bisa dilakukan tanpa adanya persiapan yang benar-benar matang. Walaupun sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun, tanpa adanya persiapan maka pembelajaran tidak dikatakan baik. Oleh karena dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik harus memerlukan perencanaan dan persiapan yang baik agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Nah, jadi
Maka dari itu, solusi dari permasalahan ini adalah pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan yang menyeluruh kepada para tenaga pendidik dalam pembuatan ataupun penyusunan rencana pembelajaran, agar dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan kepada peserta didik dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam sebuah pendidikan. Selanjutnya di sini ada pesan moral sebagai warga negara smart and good citizen. Pesan moral sebagai warga negara smart and good citizen, program perencanaan pembelajaran berbasis karakter adalah program perencanaan dalam pembelajaran yang mengedepankan aspek penanaman nilai-nilai moral atau karakter bagi peserta didik. Program perencanaan pembelajaran ini sangat bermanfaat bagi stakeholders pembelajaran, dan adanya perencanaan pembelajaran ini dapat membuat guru melakukan pembelajaran dengan mengedepankan aspek afektif dan nilai-nilai karakter yang luhur dalam perencanaannya untuk diinternalisasikan ke dalam diri murid-muridnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.